Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Setiap kita pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Pemuda pemimpin bagi dirinya. Pak Lurah pemimpin di kelurahannya. Setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang kita pimpin. Sungguh pun itu kecil kita sembunyikan dari pandangan orang banyak. Namun Qadir Rabbul Jalil Maha mengetahui. Inilah etika otonom. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ada sebuah karikatur. Seorang kiai punya murid santri 40 orang. Dari 40 orang ini ada satu orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes. Kiai, kami ini semua kan santrinya kiai. Kami ngaji sama kiai. Kenapa yang satu itu perhatiannya dilebihkan dari kami? Apa kekurangan kami? Senyum kiai kita ini. Lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu, besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri ini, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Anak ayam itu. Bertebaranlah santri ini. Mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua. Gelap, tengok kiri kanan, tidak ada orang. Potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar. Noleh kiri kanan, tidak ada orang. Potong. Ada yang naik ke gunung tinggi. Ada yang ke tepian sungai. Macam-macam. Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah semua, sudah. Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya, Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha, Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang suram, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat, Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam, anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi. Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua? Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Berapa banyak tim yang sudah kita bentuk. Berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan. Entah yang namanya operasi kilat, operasi Raja Wali, operasi Halilintar, operasi Gledek. Tim ini, tim itu, tim ini, tim itu. Ketika terbentur gunung, timnya bubar. Operasinya selesai. Sementara korupsi tetap berjalan. Mari kita kembali kepada nurani. Dalam kondisi negara kita terpuruk. Ekonomi kita begini rupa. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih bisakah kita menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi?
Masih maukah kita memperkaya kelompok sendiri dengan menyia-nyiakan rakyat banyak? Masih tegakah kita bermain-main dengan hukum? Kita tahu sesuatu itu benar, tapi terus kita injak. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi terus kita kerjakan. Kita tahu sesuatu itu benar, tapi kita tidak berupaya membelanya. Benar, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemauan untuk membela, mengikuti yang benar itu. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan, kemauan untuk menjauhi yang salah itu. Ini artinya apa? Banyak orang tahu sesuatu itu benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar. Dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar. Dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar. Sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah, batil, zalim, tidak benar, inkonstitusional. Tapi dia tidak punya daya, kekuatan dan kemampuan untuk menghindari yang tidak benar itu. Yang terjadi kemudian di masyarakat adalah kerancuan. Bisa saja terjadi yang benar dianggap batil, yang batil menjadi hak, yang halal dikatakan haram, yang haram menjadi halal, atau setidaknya disamarkan. Kerancuan nilai ini membuat masyarakat menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada yang lemah seperti dianjurkan dalam hadis ini. Wa rahimat dha'if, orang yang bersifat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Selain ada pula versi hadis Nabi yang menyatakan irhamu salasatan minan nas, kasihanilah 3 macam manusia. Dikasihani siapa? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, pejabat tinggi yang pensiun, terkena post power syndrome. Itu kalau tidak kuat mentalnya, mengalami semacam frozen emotional attitude. Dan itu yang masih menghinggapi para birokrat kita sekarang. Dengar mau ada mutasi, gerasak gerusuk. Cari orang pinter, cari mbah. Sholatnya masih menghadap Allah. Tapi urusan kayak begini, cari orang pintar, cari mbah. Jadi, iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Ini kan tidak konsisten, mukhtalif, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Akhirnya segala macam cara diusahakan. Dia merawat jabatannya bukan dengan prestasi kerja yang baik, bukan dengan kondite karena memang melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya, tapi banyak melakukan menyenangi atasan, suap sana, semir sini, semur situ. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, terkena post power syndrome, tidak sadar hidup ini kok cuma nunggu giliran kan. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang kekal? Yang tetap adalah perubahan. Perubahan itulah yang tetap itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ghaniyan qad istaqar. Orang kaya yang jatuh miskin. Ini kalau tidak kuat mentalnya, bisa gila. Hidup serba ada, sama dengan pejabat tinggi. Datang dihormati, kemana-mana dikawal, tiba-tiba pensiun, nongkrong di warung Tegal, nggak ada yang negor. Kalau tidak kuat mentalnya, dia bisa sableng. Orang kaya yang jatuh miskin, biasa hidup serba ada, serba mewah, serba uah. Tahu-tahu dihadapkan oleh kenyataan dia tidak punya apa-apa. Dia bukan apa-apa.
Itulah sebabnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah ucapan sekadar saat kita menghadapi musibah. Itu kesadaran batin yang paling tinggi dari seorang muslim. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau satu saat saya harus melepaskan jabatan yang saya senangi, kenapa harus berat? Bukankah ketika terlahir dahulu tidak ada jabatan yang saya bawa? Kalau saya harus melepaskan harta yang saya miliki, kenapa saya harus berat? Bukankah ketika terlahir ke dunia ini tidak sesen pun uang yang saya bawa? Innalillah, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Kesadaran moral yang paling tinggi, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab, carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau Umar mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau Umar membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada Umar, tentu ada something, ada sesuatu. Saudara-saudara yang terhormat, saya kembali kepada masalah 4 hal yang mendatangkan rahmat Allah tadi, yaitu yang kedua, rahimad dha'if. Orang yang bersifat belas kasih kepada orang-orang yang lemah, keberpihakan kepada rakyat. Ini yang diperlukan sekarang. Ini akan menumbuhkan trust, kepercayaan. Kita bicara soal kesulitan ekonomi, ini kan masalah yang sudah mendunia, bukan cuma Indonesia. Tapi tetangga-tetangga kita sudah hampir sembuh semua. Malaysia sudah sembuh. Thailand sudah sembuh. Filipina sembuh. Bahkan Korea lebih menakjubkan. Bukan saja sembuh, tapi dia sudah tidak menyangkut paut lagi dengan negara donornya, IMF. Sudah diselesaikan hutangnya. Apa yang dilakukan Korea? Membangun semangat kebersamaan. Rakyatnya mengumpulkan emas sekian ton. Pemerintah mengeluarkan obligasi. Kok mau rakyat mengumpulkan emas? Itu tadi. Masih ingat? Sopir truk, sopir bus, kenek-kenek nunggu setengah jam di lintasan pintu kereta. Kalau lokomotifnya yang panjang lewat, ada kepuasan batin. Pas, rakyat percaya kepada pemimpinnya. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan. Sehingga terkumpullah emas sekian ton. Lalu Korea menghidupkan yang namanya home industry. Tulang punggung perekonomiannya tetap koperasi yang bersifat kerakyatan. Dan dia berhasil bangkit dari kesulitan ekonomi. Rasa kepercayaan itu penting. Karena rakyat merasa pemimpinnya adalah bagian dari mereka. Ini yang Rasulullah saja dituntun oleh Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia seperti kau. Seperti kalian semua. Apa artinya ini? Jangan menempatkan dirimu di atas yang lain. Jangan pemimpin mendatangi rakyat sebagai sosok penguasa, sebagai sosok malaikat, sebagai sosok sinterklas. Datanglah kepada rakyat sebagai bagian daripada rakyat itu sendiri. Saya tertarik dengan ungkapan Presiden Republik Rakyat Cina pada saat dilantik. Apa katanya?
berikan kepada saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya gunakan untuk koruptor di negeri ini. Yang 1 akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah ungkapan yang menampilkan kesungguhan dan keteladanan. Siapkan 100 peti mati. Yang 99 untuk para koruptor di negeri ini. Yang 1 akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah negeri Cina yang nyaris ateis, komunis, mempunyai landasan moral yang begitu tinggi untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Mengapa kita yang berpancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, yang kita negara walaupun bukan negara agama tetapi negaranya orang beragama, mengapa kita lalu setengah hati terjebak pada bargaining cuma untuk melembagakan pribadi, kepentingan golongan paling tinggi, tapi tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak. Satu hal yang patut kita renungkan. Saudara, kita teruskan kepada hal ketiga yang mendatangkan rahmat dari Allah itu apa? Wa rafiqa bil mamluk. Orang yang bersikap lemah lembut terhadap mamluk, hamba sahaya, mustad'afin, orang-orang yang tidak berdaya. Pembantu-pembantu di rumah kita sering kita anggap sebagai pembantu. Kita ora pati ngowong ke wong. Tidak memandang orang itu sebagai orang. Bukan sebagai anggota keluarga, tapi pure pembantu. Padahal dicucinya pakaian kita, dimasaknya makanan kita, dijaganya keamanan di rumah kita, di lapnya lantai rumah kita. Tidak dia mengeluh walau gaji kecil, hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Yang dimaui dari hadis ini adalah keberpihakan kepada mustad'afin. Golongan yang lemah, golongan yang tidak berdaya. Kita bisa bayangkan, hanya 2% saja dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam gaya yang begitu luar biasa, menikmati segala macam fasilitas. 98%-nya bergantung kepada yang 2% ini. Mereka yang owner, mereka yang menguasai uang, mereka yang terjebak dalam kredit yang triliunan. Bayangkan saja, ketika aset kita diberitakan 600 miliar di PPPN, tapi kemudian real cost yang sesungguhnya cuma 160 miliar. Terjadi 340 miliar yang di-markup sedemikian rupa. Begitu mudah orang mendapat fasilitas. Dengan semangat nasionalisme yang hampir tidak ada sama sekali. Ketika terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, dengan berobatlah mereka berangkat ke luar negeri dengan segala macam lah. Lalu, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Diperlukan tekad dan keteladanan. Tekad dari kita semua. Betapa seorang presiden Cina yang notabene adalah komunis punya ungkapan moral yang begitu tinggi ketika dia dilantik menjadi presiden. Saya ulangi lagi ungkapan ini karena memang menarik. Berikan aku 100 peti mati. Yang 99 akan aku gunakan buat koruptor. Yang 1 aku pakai sendiri kalau kau lihat aku tidak benar. Ini kan senapas benar dengan pidato pelantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab. Kalau kau lihat aku benar, bantulah aku. Kalau kau lihat aku salah, tegurlah aku. Abu Bakar dengan tawadunya mengatakan, Inni wullitu alaikum, walastu bi khairikum. Aku telah dipilih untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kau lihat aku benar, bantulah. Kalau kau lihat aku salah, tegur.
Dan Sayyidina Umar dengan jujur juga menjawab, aku akan menegurmu dengan pedangku. Artinya apa? Jangan main-main dengan jabatan. Jangan main-main dengan jadi pemimpin. Sekedar kepengen dihormati, sekedar kepengen hidup dengan segala macam fasilitas yang serba wah. Kemana-mana dikawal orang, dihormati. Cuma sebatas itu. Lalu tidak punya konsep ke depan membawa rakyat keluar dari kesulitan. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan seiman yang berbahagia. Warafiqad bil mamluk. Orang yang bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang dalam kekuasaan orang lain. Budak sahaya, para pembantu, tenaga-tenaga kerja level bawah. Kita bersyukur kalau kita ke Korea, kita ke Hong Kong, tenaga-tenaga kerja kita masih memasuki pasaran menengah. Tapi di beberapa negara lain yang kita kirim tenaga kerja lapangan ke bawah, itu kan potret dari SDM kita yang saya katakan berbentuk lingkaran setan, siklus. Bagaimana kita berharap mendapat pendapatan yang tinggi kalau prestasi kerja kita rendah? Bagaimana prestasi kerja mau tinggi kalau dasar pendidikannya rendah? Bagaimana pendidikan mau tinggi kalau gizi menu yang dimakan juga kalorinya rendah? Bagaimana mau mendapat menu kalori dan gizi yang tinggi kalau daya beli lemah? Bagaimana daya beli mau kuat kalau pendapatan juga rendah? Berputar di sekitar itu. Oleh karenanya dituntutlah kepekaan dalam situasi sekarang. Sulit-sulitlah, siapa yang tidak sulit? Yang kaya saja mengeluh, konon yang miskin. Yang masih punya kerjaan saja mengeluh, konon lagi yang sama sekali saja mengeluh, konon yang miskin. Yang masih punya kerjaan saja mengeluh, konon lagi yang sama sekali tidak punya kerjaan. Hopeless, homeless. Dan ini kesulitan kita bersama. Mari kita berbagi. Wallahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Selama kita utuh, kokoh dan kuat, bersatu sebagai bangsa, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Hutang-hutang kita, paling tidak kita bisa minta rescheduling, debt rescheduling, penjadwalan ulang. Terlalu riskanlah kalau kita minta pemutihan, karena itu memberikan pengumuman bahwa negeri kita bangkrut. Debt rescheduling. Sumber daya alam kita masih memadai. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan selain membebani rakyat dengan berbagai macam pajak. Pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu. Tidak adakah satu upaya selain meningkatkan pajak dengan tambahan hutang dari luar negeri untuk memperbaiki ekonomi ini? Let's be ourselves. Mari kita jadi diri kita. Selama ini kita gagal barangkali sebagai bangsa oleh karena kita tidak mau menjadi diri kita. Negara kita negara agraris, tapi teknologi kita berorientasi kepada high tech. High tech itu artinya high cost, tetapi sekaligus high risk. Yang kita perlukan teknologi yang mengarah kepada agro. Sebuah karikatur sederhana. Tingkat kesuburan yang paling tinggi di negeri kita adalah di Pulau Jawa. Humus kesuburannya itu sampai 15 meter ke bawah. Sedangkan di luar Jawa rata-rata 15 cm tingkat kesuburannya. Wajar kalau lalu ada lahan berpindah, ladang berpindah. Karena tingkat humus kesuburannya cuma 15 cm dari permukaan. Apa yang kemudian terjadi? Tanah-tanah yang subur di Jawa ini ditanami gedung, ditanami beton. Untuk kepentingan high-tech. Lalu sawah kita buatlah di Kalimantan Tengah. Lahan 1 juta hektar. Tanahnya gambut,
proyek gagal total, triliunan uang menguap. Entah yang di mark up, entah yang disalah alirkan, habislah akhirnya uang setan dimakan jin. Let's be ourselves. Mari kita jadi diri kita. Sebab hanya orang yang tahu benar dirinya, dia akan bisa menempatkan diri. Tetapi pada saat kita sudah tidak tahu siapa kita, apalagi kita mau jadi orang lain, maka kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Jangan di bawah bayang-bayang orang lain. Karena bagaimanapun negara donor mau memberikan bantuan karena kepentingan. Apalagi jangan mau jadi orang lain. Jadilah diri kita, itu yang sejatinya. Semangat gotong royong, kebersamaan, kepedulian sebagai budaya yang dimiliki orang-orang tua kita nyaris tercabut dari kehidupan kita. Terjebak euforia, tiba-tiba saja. Atas nama kebebasan, atas nama demokrasi, kita seakan tercabut dari akar budaya kita. Kita yang santun jadi beringas. Kita yang rukun jadi saling mencurigai. Kita yang toleran tiba-tiba bermusuhan. What's wrong? Apa sih sebenarnya? Siapa melawan siapa? Siapa nyurigai siapa? Siapa membunuh siapa? Kita anak-anak bangsa satu tubuh yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Pada layaknya menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini, kita bahu-membahu. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman punya ungkapan, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi. Mau menang kita keluar dari kesulitan besar ini, harus kuat. Mau kuat kita, harus bersatu. Mau bersatu kita, hidupkan budaya silaturahmi. Islah, kata orang sekarang. Rekonsiliasi, bahasa kerennya. Tidak hanya pada saat memang ada benih-benih disintegrasi, tapi dalam kondisi yang normal. Silaturahmi dilakukan dalam posisi kita sebagai bagian dari rakyat kita. Rakyat memilih pemimpinnya bukan cuma untuk membuka, meresmikan, berkunjung, berkunjung, meresmikan, membuka, meresmikan, berkunjung. Rakyat memberikan amanah kepada kita untuk mengubah keadaan ini, membawa mereka ke arah kehidupan yang lebih pasti dan lebih baik. Saudara-saudara seiman, hal keempat, terakhir, yang mendatangkan rahmat dari Allah adalah wa anfaqa 'alal walidain. Orang yang membelanjakan hartanya untuk kedua orang tuanya. Pada skala yang makro, bagaimana generasi muda menghormati generasi tuanya. Satu hal yang pasti, orang-orang tua kita pernah muda, dan kita belum pernah tua. Artinya apa? Paling tidak kita bisa menimba pengalaman. Hidup adalah mata rantai yang berkaitan. Sebuah sukses besar mestilah berangkat dari hal-hal sebelumnya. Listrik yang ditemukan Edison, Thomas Alva Edison, mungkin tidak secanggih listrik sekarang. Tapi kapanpun orang bicara listrik, Thomas Edison juga yang kita ingat. Orang-orang tua kita yang telah berjasa membangun negeri ini dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai para pahlawannya. Hanya generasi terhormat yang bisa menghormati orang-orang sebelumnya. Hidup mata rantai yang saling berkaitan. Betapapun hebatnya kita sekarang, kita tetap merupakan produk dari masa lalu. Itu pada skala makro. Pada skala mikronya, menghormati ibu bapak. Tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu keduanya. Dalam hidup kita sering berziarah ke makam-makam yang kita anggap keramat. Tapi sadarkah kita, keramat hidup itu ada di rumah kita. Ibu dan bapak kita. Doanya mustajab, sumpahnya pun manjur.
Sehingga Nabi ingatkan, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah juga dalam murka ibu dan bapak. Agama mengenal kisah Juraij, budaya bangsa kita mengenal kisah Simalin Kundang. Sebuah potret, tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu dari ibu dan bapak. Ada orang mengungkapkan, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Sukses anaknya di ibu kota, ayolah Pak ikut saja ke Jakarta, Ma ikut saja ke Jakarta. Sudahlah tinggal saja di rumah, diam saja, gak usah kerja apa-apa. Biasa di desa dengan segala aktivitas, begitu ke Jakarta diam, kan tak enak juga orang tua. Akhirnya mulai nyapu-nyapu halaman. Akhirnya tak enak lagi, mulai bantu-bantu ngepel. Dan begitu seterusnya. Berapa banyak pun uang kita belanjakan untuk membahagiakan ibu dan bapak, tidak akan pernah sanggup menebus air susu ibu yang kita minum. Ayah yang pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kehujanan dan kepanasan untuk membesarkan dan mendidik kita supaya jadi orang. Sering setelah jadi orang, lupa kacang akan kulitnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Mudah-mudahan 4 hal yang saya sampaikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini menjadi sumbangan moral untuk lebih meningkatkan kepedulian dan ikut andil dalam memberikan solusi bagi bangsa dan negara tercinta ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.